Hampir terdapat sekitar 19 vaksin yang sedang dikembangkan bertujuan untuk menghasilkan kekebalan terhadap virus SARS-CoV-2 dengan merangsang respons kekebalan terhadap antigen. Biasanya, protein lonjakan karakteristik yang ditemukan di permukaan virus. Beberapa vaksin tradisional mencapai ini dengan memodifikasi virus untuk melemahkan atau menonaktifkannya. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam tubuh, respons imun dapat dihasilkan ke antigen tanpa virus dapat menyebabkan penyakit. Ketika sistem kekebalan bersentuhan dengan virus yang dilemahkan, pertahanannya, seperti antibodi dan sel T menyerang virus atau sel yang terinfeksi. Dalam prosesnya, sel memori khusus mencatat antigen spesifik, dan memprioritaskan sistem kekebalan untuk menghasilkan sel dan antibodi, yang akan dengan cepat menargetkan protein ini. Jadi saat orang tersebut terkena virus yang sama, sistem kekebalan siap untuk melawannya. Vaksin subunit protein. Alih-alih menggunakan seluruh virus, cara lain untuk memicu kekebalan melibatkan penggunaan fragmen virus saja, seperti protein lonjakan. Kelebihan vaksin subunit ini adalah relatif mudah dan murah untuk diproduksi, dan tidak mampu menyebabkan penyakit, karena fragmen ini tidak dapat menginfeksi sel inang. Namun, mereka cenderung tidak dikenali oleh sel kekebalan, yang bertujuan menyerang sel yang terinfeksi, yang berarti mereka dapat memicu respons kekebalan yang lebih lemah. Oleh karena itu, subunit vaksin sering kali mengandung bahan kimia yang disebut adjuvan, yang dirancang untuk merangsang respon imun yang lebih kuat, dan suntikan penguat juga mungkin diperlukan. Tidak semua vaksin dirancang untuk memasukkan antigen ke tubuh, beberapa bekerja dengan menggunakan sel dalam tubuh pasien, untuk memproduksi antigen itu sendiri. Contoh termasuk vaksin vektor virus dan vaksin mRNA. Dalam kedua kasus ini, tujuannya adalah untuk mendapatkan potongan pendek kode genetik, yang diambil dari patogen target. Dalam hal ini virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 masuk ke dalam sel pasien dengan cara membajak mekanisme selulernya. Jenis vaksin ini meniru cara virus biasanya berkembang biak selama infeksi alami, tetapi alih-alih membuat salinan virus, sel hanya menghasilkan antigen dalam jumlah besar, yang kemudian biasanya memicu respons kekebalan yang kuat. Vaksin vektor virus mencapai ini dengan memasukkan kode genetik untuk antigen ke dalam virus yang tidak berbahaya, yang secara efektif bertindak seperti sistem pengiriman untuk memasukkan kode ke dalam sel tanpa menyebabkan penyakit. Vaksin berbasis vektor mungkin rumit untuk dikembangkan, tetapi dapat memicu kekebalan yang kuat tanggapan tanpa perlu adjuvan. Dan dalam teori satu jenis vektor dapat digunakan untuk mengirimkan kode dari berbagai antigen yang berbeda, yang dapat mempercepat pengembangan vaksin. Vaksin asam nukleat, seperti vaksin mRNA dan DNA, juga melibatkan penyisipan kode genetik ke dalam sel, untuk menghasilkan antigen. Tetapi alih-alih menggunakan virus untuk mengirimkan kode, vaksin ini mengambil pendekatan yang lebih langsung, yang melibatkan penyisipan kode langsung ke dalam sel. Baik dengan menempelkannya ke molekul atau dengan memaksanya ke dalam sel menggunakan pistol gen. Vaksin ini bisa cepat dan murah untuk dikembangkan, tetapi mereka adalah teknologi yang relatif baru. Dengan ratusan vaksin COVID-19 yang sekarang dalam pengembangan, kemungkinan kombinasi pendekatan yang berbeda akan dibutuhkan,
untuk menghentikan penyebaran global dari virus corona ini, dan mengakhiri pandemi.